يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai siang ini Allah memberikan kepada kita umur panjang, Allah menitipkan kepada kesehatan insyaallah zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua itu karunia nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita. Mari sama-sama kita syukuri dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga semua dan seluruh amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang sama kita muliakan, para imam-imam kita, semoga beliau sehat selalu di dalam membimbing dan membawa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, mengisi waktu luang kita sejenak insyaallah menjelang salat zuhur kita laksanakan bahwa seharusnya setiap manusia dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini selalu mendapat kebaikan, mendapat maghfirah, mendapat keberuntungan dari Allah, mendapat ampunan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak turunan kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tidak menjadi manusia-manusia yang merugi. Hadirin, ada manusia yang merugi di bulan suci Ramadan? Ternyata ada. Yang pertama sekali, seharusnya dia mendapat kebaikan, maghfirah dari Allah, malahan dia merugi dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Siapa saja manusianya? Yang pertama sekali adalah orang yang tidak melaksanakan solat 5 waktu dan tidak melaksanakan atau menjaga solat berjamaah. Hadirin kaum muslimin, di hari lain di luar Ramadan nyo jarang solat. Kinilah masuk bulan Ramadan indak yu.
Padahal Ramadan itu adalah bulan maghfirah, penuh ampunan dari Allah. Yang dimaksud dengan ghufira lahu itu kalau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Malahan dengan kedatangan Ramadan ini dia tidak mendapat apa-apa, malah dia merugi dengan ketentuan bahwa dia tidak melaksanakan solat 5 waktu itu sendiri, dan juga termasuk tidak menjaga solat berjamaah. Hadirin kaum muslimin, kenapa seperti itu? Ibadah solat berjamaah itu Rasul menyatakan, hadisnya populer bagi kita, bahwa salatul jamaah afdol, lebih utama. Jadi solat berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan solat sendirian. Nah, jadi oleh sebab itu ada yang menyatakan redaksi hadisnya 27, ada 28, ada yang kurang dari itu. Yang terkenalnya 27. Oleh sebab itu kalau tidak kita jaga salat berjamaah itu, Allah memberikan kepada umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek, tetapi nilai kualitas amal kebaikan, amal soleh yang dikerjakan itu Allah lipat gandakan. Bahkan di dalam Ramadan ini yudha'afu lahu kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'afu lahu, dilipat gandakan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak Adam, turunan Adam, itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi oleh sebab itu maka sangat merugilah manusia-manusia yang tidak melaksanakan solat, tidak menjaga solat 5 waktu di bulan Ramadan ini, dan termasuk di bulan yang lain. Nanti jangan bulan Ramadan saja solat. Hadirin kaum muslimin, bahwa dijelaskan kalau seandainya kita selalu menjaga ibadah, maka insyaallah Allah akan selalu menjaga hidup kita, bahkan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, mumpung Ramadan masih ada bersama kita, Allah berikan sisa umur, mari manfaatkan dalam kajian ilmu tauhid, bahwa orang yang baik itu melaksanakan yang wajib dan memelihara yang sunnah. Jadi bukan yang wajib saja. Kalau yang wajib itulah jaleh, tetapi yang sunnah dipelihara, diperbanyak. Artinya kita nanti akan selalu banyak sujud kepada Allah. Rasul menyatakan, alaika bi kasratis sujud lillah, hendaklah engkau selalu banyak sujud ke Allah. Fa innaka la tasjud lillah, sesungguhnya satu kali sujud saja ke Allah, illa raqafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba tersebut. Jadi kriteria manusia yang merugi di bulan Ramadan, yang pertama adalah yang tidak melaksanakan solat 5 waktu, dan 3 menjaga solat yaitunya berjamaah. Alangkah ruginya mereka. Yang kedua, yang tidak melaksanakan puasa tanpa uzur. Dia boleh meninggalkan puasa kok kalau ada uzur. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, siapa yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, larangan syariat, tanpa ada halangan masalah. Kalau seandainya itu terjadi, maka lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, nanti habis Ramadan dikado, diganti menurut awak, dibayar. Tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa, karena meninggalkan Ramadan ada bala uzrin tadi, tanpa uzur larangan syariat. Jadi oleh sebab itu, apa saja uzur larangan syariat kita sudah sama banyak mengetahui. Faman kana minkum maridun, kalau dalam keadaan sakit harus konsumsi ubat tarwi, atau sakit menahun, atau sudah tua, itu larangan syariat namanya itu. Au ala safar,
atau musafir, perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Nah, kalau untuk maksiat enggak, bukan musafir itu. Jadi oleh sebab itu, yang sengaja meninggalkan puasa mungkin banyak alasan lah, karena karajoh bare, karajoh kare, atau sakit-sakite, ditinggalkan Ramadan, maka tidak bisa dibayar, dikado, diganti, walaupun dia menggantinya tapi tidak terganti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, manusia yang merugi di bulan Ramadan yang tidak melaksanakan salat tarawih. Hadirin, kadang-kadang kan dengan alasan sunnah kok. Tarawih itu kan sunnah tu mah. Sunnah kalau bahasa kampung bos sunnah namanya itu. Kan dah bahas tu. Padahal hadirin, salat tarawih itu contoh, andaikan kita di Ramadan ini tinggal puasa karena sakit atau karena apa, kaum ibu, kaum wanita mungkin ada halangan, itu tidak puasa 1 pekan atau 3 hari, nanti hari yang lain kan kita bayar, kita qadha namanya itu, kita ganti. Malamnya kita kan tidak tarawih, berarti tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Jadi oleh sebab itu, dia ada mansoma untuk puasa, ada mangkoma mendirikan malam, termasuk salat tarawih di sana. Nah, jadi mari kita sampaikan ke diri kita, ke keluarga kita, salat tarawih jangan sampai ditinggal. Walau model baah mana, hujan hari mapayung awak, kalam hari masenter awak, licin jalan betungke awak. Dan banyak yang bisa kita lakukan untuk selalu menjalankan ibadah, tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk manusia yang merugi di bulan Ramadan tersebut yang tidak tilawah Al-Quran. Hadirin, yang tidak tilawah Al-Quran, di hari-hari lain jarang baca Al-Quran, kini lah masuk Ramadan dah jodoh, dah masuk. Jadi oleh sebab itu, iqra'u Quran, perbanyak selalu baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Al-Quran insyaallah sebagai syafaat bagi si pembacanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan ibadah yang penuh berkah dan maghfirah ini dalam rangka meraih redha Allah. Semoga kita tidak menjadi manusia yang merugi. Mudah-mudahan Allah berikan maghfirah dan ampunan kepada kita bersama. Al-haqqu rabbikum ila liqa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khair